Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kaji Quran surah Al-An'am ayat 120. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wazaru, tinggalkanlah. Makna wazaru itu kalau di dalam tafsir dalal lain, tinggalkanlah dengan keinginan yang kuat. Itu kalau dalam tafsir dalal lain. Kalau Bapak buka lagi dalam tafsir yang lain, Al-Qurtubi, Bapak akan temukan makna wazaru adalah kamu betul-betul tolak atau kamu berpaling dari sesuatu yang buruk kepada hal yang baik. Itu makna wazaru. Wazaru zahira, tinggalkanlah dosa-dosa yang nyata, dosa zahiriyah. Al-ithmi wa batina, dan tinggalkanlah pula dosa dalam bentuk batiniyah. Kalau kita rujuk ayat ini, ternyata dosa itu terbagi dua. Ada dosa zahiriyah, ada dosa batiniyah. Apa dosa zahiriyah, apa dosa batiniyah? Dosa zahiriyah itu dosa yang nampak langsung, bisa kita tengok. Ada orang minuman keras, dosa zahiriyah itu. Ada orang maling, itu dosa zahiriyah. Ada orang ghibah, itu dosa zahiriyah. Sebagaimana dulu Nabi Adam alaihissalam pun pernah melakukan dosa zahiriyah, memakan suatu buah yang dikatakan oleh iblis dapat menghuldikan. Jadi tidak boleh kita sebut buah itu buah huldi, tidak boleh. Karena huldi itu yang mengucapkan adalah iblis. Kenapa iblis katakan huldi? Supaya ngoloi Nabi Adam supaya makan buah itu. Apa makna huldi? Dalam bahasa Arab, huldi itu artinya kekal. Makanya kata iblis, wahai Hawa, wahai Nabi Adam alaihissalam, kalau kamu makan buah ini, kamu bakal huldi bersama keturunanmu. Nah, kita kalau sudah menikah, dalam pikiran kita tuh hanya anak kan? Keturunan. Sama, iblis membisikkan kepada Hawa, ajaklah Nabi Adam makan buah ini supaya keturunanmu huldi di surga, kekal di surga. Padahal nama buah itu tidak ada disebutkan dalam Quran, tidak ada. Namanya hanya sebatas buah saja, tidak disebutkan huldi. Huldi itu yang mencetuskan adalah iblis supaya orang mau makannya. Berapa kali tergoda, di ujung-ujungnya akhirnya Nabi Adam mau memakan buah hul, yang pada akhirnya beliau turun dari surga kepada dunia. Ada yang mengatakan terusir, ada yang mengatakan diturunkan. Nah, makna-makna seperti ini sama saja, intinya keluar dari surga. Sama, iblis juga melakukan dosa, tapi dosanya lebih berat. Apa yang dilakukan iblis? Dosanya dalam bentuk batiniyah. Kalau Nabi Adam tadi dosanya zahiriyah, makan buah itu. Kalau iblis dosanya batiniyah.
Apa dosa batinnya? Sombong, angkuh, takabur, merasa paling baik, merasa paling mulia, merasa paling benar, merasa paling bagus, riya, pengen nampak seperti orang alim, seperti orang soleh. Itu bagian dari dosa batinnya. Inilah yang mengeluarkan iblis, diusir dari surga karena dia melakukan dosa batinnya. Kalau dosa zahiriyah sangat mudah taubatnya. Orang minuman keras, habis berhenti minuman keras, tobat, diterima tobatnya, udah nampak berhentinya. Tapi kalau dosa batiniyah, lihat iblis sudah beribadah di bumi ini 1000 tahun. Iblis itu sudah beribadah di bumi ini 1000 tahun. Bahkan dalam kitab riwayat dikatakan iblis itu beribadah setiap sejengkal di bumi ini, tanahnya sudah pernah disujudi oleh iblis. Saking hebatnya dia ibadah. Kemudian disebutkan pula iblis itu beribadah di tempat kedua, yaitu langit-langitnya Allah. Jadi langit-langitnya Allah itu pernah diibadahkan oleh iblis. Habis seperti itu, ditambah lagi beliau beribadah di surganya Allah. Jadi iblis itu sudah beribadah di 3 tempat: dunia, langit, surga. Tapi 3 tempat dia beribadah dengan waktu yang lama, tidak membersihkan batinnya dari kebusukan hatinya. Maka kita kalau belajar ilmu agama, batin kita masih rusak, maka sama ibadah kita dengan iblis, tidak menolak kemungkaran dan kekejian dalam diri kita. Maka kata Allah, kamu beribadah jangan sampai seperti iblis. Apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadikan ibadah yang kamu lakukan harus menjadi pencegah darimu dari perbuatan keji dan munkar. Itu visi pertama di dalam orang mengerjakan sholat. Makanya sejahat apapun seseorang, jangan tinggalkan sholat. Sejelek apapun perilakunya, jangan tinggalkan sholat. Karena dengan sholat itulah suatu saat perbuatan buruknya bakal dihapus sehingga dia jadi orang baik. Maka jangan dibully. Percuma baik, rajin sholat, tapi masih maling. Tidak ada percuma. Kata Rasulullah, orang yang sholat itu seperti mandi di sungai 5 kali sehari, dibersihkan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang tidak sholat, maka kata Allah akan bertumpuk hitam bintik-bintik di hatimu, sampai Allah akan tumpuk hitam itu menjadi penutup hati. Maka salah satu penyebab hati itu ditutup adalah meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka sampai-sampai Allah ancam, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, kafara, maka dia telah kafir. Orang kalau maling dosanya besar tapi tidak sampai kafir. Orang durhaka sama orang tua dosanya besar tapi tidak sampai kafir. Tapi khusus kata Allah, kalau orang meninggalkan sholat, apalagi sholat subuh, maka dia termasuk kata ulama bagian dari orang-orang yang nifak atau munafik. Maka orang ada buat komunitas pejuang subuh, itu menandakan bahwa dirinya menolak kemunafikan dalam dirinya. Kalau subuh, kata ulama, bahkan kata para sahabat, rata-rata orang yang meninggalkan sholat subuh itu adalah golongan orang-orang yang munafik. Maka disebutkan, siapa yang sholat subuh 40 hari dan tidak tinggal takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari atau 40 tahun. Ini riwayatnya beda. Kalau 40 tahun itu riwayat ada dari ulama Mesir, beliau nulis langsung. Ada yang mengatakan 40 hari. Terserah saja pilih hadisnya. Siapa yang bisa jaga 40 ini, maka Allah akan bebaskan dia dari sifat kemunafikan dan dari api neraka jahanam. Maka dibuatlah komunitas pejuang subuh. Itu visi keduanya. Yang ketiga,
bilang. Maka ulama katakan, kalau kamu tahu ada dosa zohiria, ada dosa batinia, jadikan zohir dan batinmu selalu dibersihkan setiap saat. Membersihkan zohiria dengan mandi taubat. Makanya ulama-ulama menganjurkan kita setiap minggu, setiap Jumat mandi taubat berbarengi dengan mandi sunnah. Boleh Ustaz? Supaya selalu dibersihkan dosa-dosa kita. Kemudian dosa batinia itu cara membersihkannya adalah mentadaburi bacaan-bacaan sholat, mentadaburi bacaan-bacaan Quran, mentadaburi nasihat-nasihat para ulama, hadir majelis ta'lim. Itulah yang bakal meruntuhkan dosa-dosa batinia. Maka hati-hati dengan orang yang mengatakan, ayo kita belajar ilmu kebatinan. Belajar ilmu kebatinan cuma untuk kebal. Keliru. Belajar ilmu kebatinan biar bisa lihat jin. Keliru. Belajar ilmu kebatinan biar usahanya laris. Dalam Islam, belajar kebatinan itu bukan seperti itu tujuannya. Ilmu kebatinan dalam Islam, bagaimana hatimu bisa bersih dari dendam, iri, dengki, takabur, sombong. Itulah ilmu kebatinan yang disyariatkan dalam Islam. Jadi jangan percaya ada orang belajar silat, mengasah ilmu kebatinan, ujung-ujungnya apa? Biar bisa lihat jin. Dari mana lah dia belajar macam? Belajar di mana lah budaya itu? Dalam kitab tasawuf, kebatinan itu kata ulama sesuai dengan hadis Nabi, yaitu melatih hati supaya hati. Kalau hati seseorang sudah hati-hati terhadap yang diharamkan Allah, maka itu hatinya sudah nur, bercahaya. Maka hati kita itu, detak jantungnya itu kalau kita dengarkan dengan seksama, itu ada zikirnya badan kita. Maka selalu itu ada Allah, Allah. Ada yang agak cepat Allah, 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 Allah. Kalau kita dengarkan hati sanubari kita itu sangat dekat dengan Allah. Jarak antara kita dengan Allah itu tertutup 10.000 tabir. Satu tabir itu diciptakan dari cahaya, jaraknya seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jauh dah kita dengan Allah kira-kira? 10.000 tabir Allah buat supaya kita ini tak bisa basing-basing menghadap Allah. 10.000 tabir. Tapi ketika ada seorang hamba bangun di sepertiga malam, kemudian dia mengangkat tangan, kata Allah, aku singkirkan 10.000 tabir itu, sehingga jarak aku dengan seorang hamba lebih dekat daripada urat lehernya. Maka berapa banyak orang bangun pada saat tahajud supaya bisa mentakarrubkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bohong kalau ada orang mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak punya hari khusus, tidak punya waktu khusus berduaan dengan Allah. Bohong. Jadi kita harus sisihkan waktu kita ini sedikit saja, atau banyak lebih bagus, untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kapan waktunya? Maka Nabi katakan fi tahajud, di waktu tahajud. Supaya apa Ustaz? Dalam riwayat disebutkan Allah akan menurunkan segala-galanya ketika waktu di sepertiga malam. Ada yang minta rezeki, Allah lapangkan rezekinya. Ada yang minta kesehatan, Allah berikan kesehatan. Cuman hari ini orang yang sakit rata-rata bergantung dengan obat, bergantung dengan dokter. Cobalah dia bangun tahajud, itu kesembuhannya lebih cepat daripada obat yang kita makan. Kan sudah disurvei oleh dosen-dosen STAI Harapan Ibu. Apa kata beliau? Sesungguhnya obat itu tidak akan menjadi manfaat kalau tidak disertai dengan doa-doa atau zikir-zikir dulu sebelum memakan obat itu.
Obat itu bakal berkhasiat kalau kita minta dulu sama yang maha menyembuhkan, yaitu Allah. Minta dulu sama Allah, ya Allah, beri saya kesembuhan. Datanglah obat, baru dimakan. Makan obat itu ikhtiar. Tapi tauhid kita, keimanan kita itu harus lebih di depan daripada ikhtiar itu. Maka berapa banyak orang makan obat yang sama, tapi sama-sama beda khasiatnya. Ada yang sembuhnya cepat, ada yang tidak sembuh-sembuh. Ya, karena ikhtiarnya berbeda. Makanya Bapak Ibu, kalau suatu saat Allah beri penyakit nikmat, makan obat itu tapi doa dulu sebelumnya. Makanya kata Allah, kalau makan apapun doa dulu, Allahumma barik lana. Kenapa kalimatnya barik lana? Ya Allah berkahi. Makna berkah itu beri manfaat kepada tubuh saya, baik itu kesehatan, kekuatan, supaya makanan yang dimakan tidak jadi mudarat. Berapa banyak orang hari ini makan lupa doa, sehingga makanan yang dia makan hanya mendatangkan penyakit. Padahal dalam tasawuf lupa itulah yang dipelajari itu. Nabi makannya tidak berlebihan, akhirnya Nabi sehat walafiat. Nabi makannya berdoa terus, sehingga makanan Nabi jadi obat. Itu yang dilakukan Nabi. Itulah tasawuf. Itulah batinia yang dibersihkan. Kalau semakin bersih batinnya, semakin dekat hijab kita itu semakin terbuka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak hijab itu setelah 10.000 ditambah lagi hijab yang lain. Apa Ustaz hijabnya? Ada yang terhijab gara-gara makan harta haram, tambah lagi hijabnya oleh 10.000, tambah hijab ke 1.001 makan harta haram. Ditambah lagi hijab apa? Durhaka sama orang tua, terhijab dengan dosa. Ditambah lagi hijab meninggalkan sholat subuh, ditambah lagi hijab meninggalkan sholat zuhur, sampai dia hijab dirinya dengan banyak dosa, sehingga kapan sholat Allahu Akbar tak bisa khasyi'un, hatinya tidak bisa terkoneksi dengan Allah karena semakin banyak hijab yang menutup hatinya. Apa kata Rasulullah? Khusyuk itu bersumber dari batin yang bersih. Jadi kalau kita bermimpi pengen khusyuk sholat tapi masih makan harta haram, mustahil. Ada orang pengen khusyuk sholat tapi masih mabuk, mustahil. Tapi ketika kau tobat, coba sholat, maka hijabnya bersih. Ketika baru Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim, mulai hijabnya terbuka satu persatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas semua hijab itu. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Hatiku mulai terketuk. Dia bercakap dengan Allah seperti dia melihat Allah, atau dia merasa dilihat oleh Allah. Itu hijab ihsan namanya itu. Makanya dalam agama itu ada 3 rukun. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga rukun ihsan. 3 ini disebut rukun agama. Ihsan inilah yang disebut tasawuf. Dalam tasawuf itulah yang diasah adalah batin. Rukun iman, rukun Islam mengatur dosa tentang zahiriyah. Ihsan mengatur tentang batiniyah. Kalau kita pecah lagi, iman kita membuat hati kita lebih berharga. Apa yang menyebabkan hatimu mahal? Hatimu mahal kalau ada iman. Apa yang buat akalmu mahal? Ilmu. Kalau akalmu tidak ada ilmu, maka akalmu tidak ada manfaat. Apa yang membuat perutmu mahal? Karena makan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Itu yang buat mahal perut kita ini. Maka semakin kita buat mahal tangan, telinga, hati, mata, maka perut,
sampaikan hati sanubari kita, buat mulia dengan doa, zikir dan lain sebagainya, maka nanti suatu saat kita kembali dalam keadaan mutmainnah. Maka saya baca tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa nih jiwa yang tenang tuh? Jiwa yang tenang itu yang mengangkat derajat hatinya dengan iman, mengangkat derajat akalnya dengan ilmu, mengangkat derajat matanya dengan melihat yang baik, menjaga, mengangkat derajat perutnya dengan makanan halal. Inilah yang mengangkat derajat orang sampai kepada mutmainnah. Ini kunci-kunci tasawuf semua yang dibahas ini. Tapi muternya tetap di ayat itulah. Makanya Allah katakan, kalau kamu pengen betul-betul tenang dalam hidup, disebut lagi oleh ayat Quran, wa tuhibbunal mal wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu kalau lihat dunia ini jangan terlalu berlebihan, gak usahlah terlalu cinta. Suatu saat dunia ini bakal ditinggalkan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Janganlah lihat dunia ini terlalu dibesar-besarkan, karena kata Allah, dunia ini tidak lebih berharga daripada setengah sayap nyamuk. Apa yang kamu kejar di dunia ini? Coba dapat harta 1 triliun, bahagia belum tentu. Berapa banyak itu yang kaya-kaya tuh, duitnya banyak dan miliaran, bahagia dah? Pernah saya dapat curhatan dari dia. Saya tengok batu bara dia banyak, perumahannya banyak, duitnya banyak. Tapi saya tanya, Bapak sudah dapat ketenangan sholat? Belum, Ustaz. Artinya apa? Kekayaan harta tidak menjamin orang bahagia. Kenyataan itu dah. Ada orang ulama tinggalnya miskin, rumahnya kayu. Saya ketemu, Pak, kapan sholat tuh kadang-kadang baru takbir saja sudah banyak air matanya menetes. Kemudian kadang-kadang khusyuknya sampailah dia sholat lama. Saya perhatikan, kok lama betul dia sholat. Saya tanya, kenapa Bapak terlalu lama sholatnya? Ustaz, saya kalau sholat itu betul-betul merasakan dekat dengan Allah. Maka setiap saya mau mengakhiri sholat itu rasanya berat. Itu orang yang rumahnya hanya papan, berbanding terbalik dengan kita. Maka kata Gus Bara dalam tafsirnya, orang yang paling bodoh itu adalah orang yang paling banyak kebutuhannya. Dia menggantungkan kebahagiaan dengan sesuatu. Saya bahagia kalau ada mobil, belum tentu seharusnya itu. Ada orang bisa bahagia kok tanpa mobil. Saya harus bahagia kalau istri saya 4, belum tentu. Ada orang punya istri 4, malam-malam mending kepala dia tambah kepalanya. Ada lagi yang mengatakan, saya bisa bahagia kalau seandainya rumah ini sudah di plafon. Sudah di plafon belum tentu juga bahagia. Artinya apa? Ukuran kebahagiaan itu tergantung bagaimana hati kita menerima nikmat itu dalam bentuk syukur. Walaupun cuma dapat duit 10.000, kalau kita syukur itu lebih enak daripada dapat duit banyak tapi tidak pernah rasa puas. Makanya Rasulullah ketika dalam hadis Bukhari itu diajarkan satu doa yang ujung-ujungnya minta dijauhkan dari sifat tidak merasa puas. Ada doa-doanya. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, belum selesai dari ayat ini. Kemudian innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaksibun, yang mengerjakan ithma, suatu dosa, sayujzauna, kelak akan diberi balasan bima kanu yaqtarifun. Orang yang berbuat dosa itu tidak ada lain yang dia dapat kecuali hasil dari perbuatannya. Kenapa kamu ada yang menemukan kalimat takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk? Coba macam mana Bapak memahami takdir baik dan takdir buruk itu? Jangan-jangan Bapak hari ini atau Ibu masih menyangka bahwa Allah menciptakan takdir buruk. Hati-hati kalau ada yang berprasangka Allah menciptakan takdir buruk, karena takdir buruk tidak pernah Allah ciptakan. Ingat dalam hadis
dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah disebutkan ada 4 yang Allah tetapkan: rezeki, jodoh, maut. Yang keempat ini Allah spesial katakan, aku tetapkan kebaikan dan keburukan selalu bersama. Artinya apa? Orang selalu disuruh milih dengan sesuatu pilihan. Ustaz, bagaimana cara memahami takdir buruk? Catat, takdir buruk tidak pernah Allah ciptakan. Yang membuat takdir itu menjadi buruk karena perilaku kita masing-masing. Takdir baik Allah yang ciptakan, takdir buruk itu hasil dari perbuatan kita masing-masing. Jangan sampai kita ngomong Allah yang buat takdir buruk, tasawuf itu rusak total. Kenapa kamu masuk penjara Pak Ferdi Sambo? Ya karena dia melakukan perbuatan itu, maka jadilah takdirnya seperti itu. Kan disuruh milih, bunuh atau tidak, kan disuruh milih. Sama minuman keras disuruh, suruh minuman keras atau minum air putih biasa, malah milih minuman keras. Baik buruk itu Allah ciptakan takdirnya serentak, sehingga seseorang tidak akan dipaksa untuk buat dosa dan tidak juga dipaksa untuk berbaik, disuruh milih kita. Dan itulah yang bakal menciptakan takdir. Kalau kita pilih dengan pilihan yang salah, maka kita telah menciptakan takdir-takdir buruk dalam hidup kita. Kalau kita pilih dengan jalan yang benar, maka kita telah menemukan takdir-takdir baik yang Allah ciptakan. Jadi jangan sampai terucap dalam mulut kita, oh saya sakit, inilah sudah takdir. Siapa yang buat takdir kamu sakit? Kamu yang makannya berlebihan, kamu yang makannya haram, kamu yang makan sesuatu tapi makanan tersebut kamu buang mubazir. 3 sebab makanan yang buat sakit kan? Di antaranya adalah makanan yang dibuang tanpa ada niat berbagi dengan makhluk lain. Dia makan, saking nafsunya tadi di kondangan, penuh piring ini, penuh. Tapi pas makan cuma 2 suap, akhirnya banyak yang terbuang. Yang terbuang itulah kata Allah bakal kucabut nikmatnya sehingga tidak bisa makan itu. Maka suatu waktu nanti tidak bisa makan nasi karena pernah buang nasi, tidak bisa makan daging karena pernah buang daging, tidak bisa makan ikan laut dan macam-macam karena pernah buang itu semua. Itu akibat sehingga Allah cabut nikmatnya. Makanya waspada terus dalam hal-hal yang seperti ini. Karena bahaya Pak. Orang kalau hidup tak bertasawuf, itu yang haram pun dihantam, ambil weda. Tapi kalau orang kuat tasawufnya, itu mikir-mikir, Allah ridho dah ya saya makan ini, mikir deh. Allah senang dah ya saya datang ke sini. Allah senang dah saya kumpul di tempat ini. Allah senang dah ya saya melakukan ini. Itu selalu. Makanya kata Nabi Umar dalam kalimat maqalah beliau, janganlah kamu bergerak kecuali Allah ridho atas gerakanmu. Jangan kau mengucap kecuali kau mengucapkan sesuatu yang Allah ridho. Jangan sampai caci maki, fitnah dan lain sebagainya keluar dari mulut kita. Jangan, karena bakal membuat Allah tidak ridho. Ini tasawuf semua, ini muter-muter ya. Kemudian setiap perbuatan itu akan dibalas dengan apa yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan, walaupun baiknya itu kecil, pasti dapat balasan. Termasuk perbuatan buruk, walaupun nampaknya kecil, kamu bakal melihat balasannya. Maka berapa banyak ada orang tak sabar mengurus suaminya, akhirnya dia disiksa ketika suaminya meninggal, disiksa dengan tercerai berainya anak. Akibat apa? Waktu mengurus suami tidak sabar, akhirnya Allah balas dengan rasa sakit yang sama. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak sabar mengurus anak, akhirnya diuji lagi dengan macam-macam. Artinya kembali lagi dengan kalimat awal, kita bakal diuji. Tidak hanya mengatakan kita beriman, kita juga bakal diuji. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
dapat diambil ilmunya, diambil manfaatnya, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Jelas-jelas dalam hadis arba'in itu dikatakan dalam takdir baik dan buruk itu diserentakkan supaya kita disuruh milih. Berarti tidak bersumber dari Allah itu takdir buruk, bersumber dari perilaku, perbuat, perangai kita masing-masing. Kenapa kamu sakit? Karena kamu makan berlebihan. Kenapa kamu masuk penjara? Karena buat kriminal. Kenapa kamu jauh dari anak-anak? Karena kamu tidak mendidik dengan baik. Itu ada sebab akibatnya semua. Maka takdir buruk itu mutlak dari perbuatan manusia. Takdir baik mutlak itu dibuat oleh Allah untuk hamba-hambanya. Makanya rezeki sudah dijamin, jodoh sudah dijamin, kematian juga sudah dijamin. Tapi dalam hal baik dan buruk Allah ciptakan serentak supaya kita bisa milih. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbi waj'alna wa ahbaba lana fi dhalika al-firdaus syar'ana bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu bi barakah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.